ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saat ini masih 8 orang. Tapi firman Tuhan mengatakan 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku kabarkan dengan mereka. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada. Dan Ya, amin. kita akan mulai ibadah kita menggunakan pembangkit sendiri. Kita akan bernyanyi Bagimu pujian. Haleluya. Datang padamu, bawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari kita puji sekarang. Mari kita bersyukur. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, yang ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Benar Bapa, itulah yang kami rindukan, kami inginkan Bapa, memegang setiap janji-janji-Mu Bapa di dalam hidup kami. Itu adalah kerinduan kami Bapa, untuk selalu bersekutu dalam Engkau Bapa. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, waktu yang terbaik yang terindah yang telah Kau berikan buat kami anak-anak-Mu sempat ini, untuk bersekutu memuji di depan nama-Mu, untuk mendengar atas firman-Mu.
dan juga untuk melakukan setiap apa yang Kau firmankan dalam hidup kami. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam pengasihan saja Bapa. Berkati ibadah kami, ajar kami untuk melakukan terbaik untuk kemuliaan nama Bapa, sehingga setiap pujian, setiap doa kami naikkan biar menjadi persembahan hidup dan harum di dalam saja. Kami mau serahkan kedatangan pengasihan Bapa, anak-anakmu Bapa yang belum bisa hadir di tempat ini. Kalau mereka sakit, biar kamu jamah, mereka kau pulihkan. Kalau mereka malas, Tuhan, tutup pintu hatinya. Supaya di ibadah kami selanjutnya mereka bisa berkumpul dengan kami di tempat ini. Kalau mereka masih dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan, tibakan mereka dengan sukacita dan tidak keperluan suatu dirinya. Terima kasih Bapa di surga yang nasibkan doa kami kira sempurna ini, yang melalui anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru kami hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk, teman-teman semua. Hari ini saya sebenarnya bingung kemarin kasih tema sama apanya, culture dan Yesus. Saya tadi sempat bincang dengan Pak Suryanto tentang budaya dan Tuhan Yesus. Kekentalannya sebenarnya antara Chinese dan Batak itu 11-12. Beda-beda tipis-tipis. Ya, kalau ibadah kebudayaan dengan budaya dengan Tuhan Yesus. Kadang kalau kita pesta adat Batak gitu, masih ada yang namanya masih ada namanya agak-agak tipis-tipis berbau-bau animisme. Jadi kadang-kadang kalau berbicara budaya dan Tuhan Yesus, saya selalu bertanya kepada mama saya, di orang Batak itu mana lebih tinggi, adat atau Tuhan? Kalau kata mama saya seimbang, aku bilang nggak bisa mama, harus lebih tinggi Tuhan. Karena prinsip orang Batak itu cuma 3, ya, sembah marhula-hula, marbulu, mana mardungan tuh. Artinya sembah marhula itu kita harus menyembah, tapi dalam konteks menyembah hula-hula, yaitu tulang, ya kan? Tahu kan tulang sebenarnya daging, ya kan? Tetelan. Ya. Jadi kalau di Batak itu ada begitu, jadi agak-agak berbau sedikit seperti itu. Nah hari ini nanti kita mau dicerahkan. Kata Pak Suryanto tadi, kita mau lihat dari sisinya culture-nya Chinese. Nanti kita satu waktu kita panggil pendeta orang Batak, dari sisi culture-nya orang Batak. Ya, jadi kita tahu. Karena kalau dua makanya kalau teman-teman bilang adat yang kental berbau-bau dengan Tuhan itu, kalau di suku lain nggak ada. Di Jawa nggak begitu. Tapi kalau di Batak, tahu sendiri ya, orang Batak, kekeluarganya, kekerabatannya juga kental juga. Kita akan menyanyi satu pujian. Soalnya jam 12:10 saat saya dikomplain sama kita menyanyikan bagian Raja Wali. Mungkin konteksnya akan berbeda, tapi kita berharap di tahun Imlek, ya, tahun baru ya, tahun baru Chinese, Tuhan tambahkan berkat-berkat lagi buat kita dan jangan kita seperti Raja Wali. Ayo bangsa. Yang aku percaya dalam hati
bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan begini kalau ini. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama bersekutu, belajar firman Tuhan, dan belajar juga kondisi di sekitar kami dan mengetahui perkembangan. Dan kami yakin percaya kami bisa melangkah sampai saat ini ada kasih dan pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan melalui kasih-Mu menopang setiap langkah kami, sehingga langkah kami dikuatkan kembali dan datang kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan setiap kami, baik hamba-Mu dan kami semuanya mendengarkan. Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat dan pencerahan, sehingga mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom, saudara kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersama-sama ya belajar satu bagian firman Tuhan. Sudah? Belum ya? Oke, gak apa-apa. Nanti dibantu. Saya singkat padat. Tapi pada kesempatan ini kita masih suasana yang merayakan Imlek ya. Saya mengucapkan tangannya harus begini loh, tangan kiri menutup kanan loh. Jangan salah loh ya, jangan salah. Kalau mengucapin sama orang yang senior, kalau bisa tangan kanan di luar, tangan kiri di dalam, itu namanya menantang orang. Nah itu hati-hati. Kalau itu menantang ngajak orang berantem itu. Nah kalau begini, kekuatan kita, kekuatan kita, nah kita ditopang dengan yang lemah, maka kita menghormati orang. Maka boleh katakan, kalau misalnya Imlek ya, Konghi Xinnian itu mengucapkan selamat Imlek. Nah, Xinnian Kaile sama juga. Xinnian Mong'an sepanjang tahun anugerah dan kasih Tuhan. Nah, itu kita ubah, tapi artinya sebenarnya bukan gitu. Xinnian Mong'an sepanjang tahun penuh harapan, sukses selalu. Nah, itu. Kalau orang China, ucapan itu ampun dah ya, tes.
Nah, tes. Nah, tidak. Tapi kayaknya suara saya cukup kali ya. Cukup. Oh, ya. Kayaknya suara saya cukup kali ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi sudah biasa khotbah. Jadi kalau mengucapkan, iya, saya kaget. Nah, tangan tuh jangan sampai salah ya. Jadi kita nggak tahu tradisi ya, tangan tuh kita bisa salah. Jadi jangan sekali-sekali begini Pak. Nah, gitu. Lalu, kok ngisinya? Nah, orang tua tersinggung tuh, kurang ajar. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya ingat-ingat tuh ya. Nah, gitu. Nah, orang Chinese itu misalnya, ya saya kenal Raymond gitu ya. Misalnya, ini maaf ya, saya nggak suka Raymond, tapi saya ngomong di depannya. Tapi begini ngomongnya. Jangan. Beliau tuh ya saya kurang senang. Nah, begini caranya. Cara begini. Tapi bukan ke ini begini. Tapi saya Raymond ya, saya nggak suka ini. Saya nggak suka dengan Raymond. Aduh, itu sikapnya. Ada nggak boleh begini, tapi begini. Tapi ketangannya. Ada begini. Nah, itu masa tak. Ya. Oke, jangan terlalu panjang. Nanti waktu saya habis. Hanya ini saja, udah kamu bisa pusing 7 keliling soal tangan. Sama dengan kalau ke Kalimantan ya, dengan orang Dayak ya. Kaki kanan atau kaki kiri? Kenapa ke rumahnya? Hati-hati. Kalau yang parah, kaki kanan naik, berarti kamu nantang dia. Kaki kanan kamu. Ini tangga pertama sudah dilihat. Kamu nantang. Nah, siap-siap aja. Kamu minum tuh dalam gelasmu ada ikan, bisa jalan-jalan. Nah, itu salah satu tradisi bagaimana kita menghormati gitu ya. Saya karena banyak tugas pelayanan ke beberapa tempat, makanya kita pahami. Nah, jadi seperti itu salah satunya ya. Oke, kita langsung ke firman Tuhan ya. Nah, kita lihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Singkat saja, kita lihat ya. Garam dunia dan terang dunia. Oke. Saya tidak kasih di PowerPoint ya. Saya bacakan langsung. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, salam kasihlah, saya singkat aja ya. Dari gambar ini sebenarnya saya sudah kurang seret. Ya, kita orang percaya, hati-hati ya. Kalau menurut kalian nggak seretnya apa dari 3 gambar ini? Ini ada ular. Ini apa? Happy Lunar New Year, Kongsi Pacai. Ucapan Kongsi Pacai apa? Kamu sukses di bawah berkat dewa sebenarnya. Intinya. Nah, ini 2025, tapi kosongnya tuh dibikin itu ular. Saya 3 gambar itu sebenarnya kurang seret gitu ya, tapi saya ingin memberikan kepada kita. Nggak apa-apa, dunia aja nggak apa-apa, kita kurang seret boleh. Tapi kita harus memahami, kita sebagai orang yang punya, walaupun bukan tradisi kita, saya lama di Jawa juga demikian. Bagaimana dia cara berinteraksi, kita juga harus memahami budaya di lingkungan kita. Kalau kita laku dengan baik, berarti kita menghormati. Sorry. Contoh, saya ke Danau Toba 3-4 kali. Nah, saya lihat tadi jelasin itu kuburannya semuanya itu semua jelas itu sembahyang terus itu. Nah, itu ada tanda cara, jangan coba-coba. Kita bertingkah di situ nggak baik. Nah, itu saya tanya juga masyarakatnya. Nanti boleh ada sharing-sharing firman Tuhan ya, supaya paham gitu ya. Nah, saya ingin kita tuh belajar satu bagian firman Tuhan, bagaimana kita bisa jadi terang
Nah, garam saya langsung nggak mau tanya macam-macam ya. Garam mempunyai beberapa manfaat ya sebagai penyedap. Ya, kalau wanita pasti paham ya, masakan, menjadi pupuk, menjadi bagian pengawet, dan bisa menjadi menahan makanan, terutama ikan asin ya, ikan jadi tertusuk dan sebagainya. Itu manfaatnya, fungsinya. Nah, demikianlah satu gambaran peran kita seorang percaya di dalam masyarakat. Maksudnya apa? Ketika kita di dalam masyarakat, masyarakat perilakunya semuanya halal, tapi kita sebagai orang percaya, seorang beriman, harusnya berbeda. Harus penampilan berbeda. Harus bukan disembunyikan sesuatu gitu ya, tapi tutur kata kita, ucapan kita, perilaku kita, hidup kita berkeluarga, ketika di kantor juga sama. Harusnya berbeda. Jangan apa yang dunia halal, kita sebagai orang percaya juga halal. Nah, itu nggak boleh. Makanya saya bilang aplikasi orang percaya dipanggil untuk apa? Menjadi disinfektan moral dunia yang sudah hancur, yang pun tidak punya standar. Harusnya kita jadi berkat. Kayak pandemi itu kan, kita menjadi apa? Obat-obat itu saya waktu pandemi itu ya ampun, sedikit ya. Waktu pandemi itu saya hitung-hitung ya, kan saya bagian kedukaan diakonia. Dari rumah istri sudah semprot, kasih itu sanitizer apa segala macam. Saya semprot kiri kanan semprot. Sampai di mobil kan pelayanan kedukaan, sampai ke pemakaman gitu ya. Supir bilang, Pak jangan dulu, semprot dulu. Di mobil sudah semprot, kurang gitu ya. Mau turun dari mobil semprot lagi. Selesai pemakaman, Pak jangan masuk mobil dulu, jauh-jauh ya. Disemprot dulu, dalam mobil disemprot lagi. Itu aja, di pemakaman aja sudah disemprot. Sampai gereja dan sampai di rumah, mau masuk pintu, istri bilang, jangan masuk dulu. Dikeluarkan tabungan yang besar. Itu saya bilang lama-lama saya mati bukan karena COVID, saya mati karena itu ya. Itu ya kalau pemakaman masih kurang. Yang paling serem adalah kremasi. Maaf ya, di hari baik kalau ngomongin kremasi ya. Mau masuk ke ruang kremasi, kalau masuk itu 5 kali disemprot. Mau masuk disemprot, sampai di depan peti baru dekat begini, semprot lagi. Nanti kamu doa apa selesai, Pak yang keluar dulu, disemprot lagi. Sampai di pintunya mau keluar, semprot lagi. Sampai di mobil disemprot lagi. Sampai di rumah, semprot lebih lama lagi. Benar saya alami, sampai saya sesak nafas. Sampai sesak nafas. Terima kasih Tuhan. Masa kita jadi garam? Ketika kehadiran kita gimana? Jadi kita dipanggil menjadi satu kesaksian, ya. Terus ya kita agak cepat ya. Nah, fungsi terang untuk menerangi dunia yang gelap. Nah, kayak gini ya. Lampu. Kalau kita ngomong garam dan lampu itu kita tahu ya. Nah, nggak mungkin. Coba diturun. Jadi saya ngomong gelap-gelap semuanya. Wah, nggak seru, gitu ya. Oke. Orang percaya seharusnya berperan sebagai terang. Ya, sama juga dengan garam tadi ya. Memancarkan. Apa yang dipancarkan? Nah, tentu kasih ya. Bagaimana cara memancarkannya? Harusnya orang percaya memperlihatkan wujud perilaku sama dengan kami, sesuai dengan standar Tuhan. Sama dengan garam, kenapa disamakan? Cuma garam itu, kenapa Tuhan Yesus pakai garam? Kalau kita tahu ya, garam coba pulang ke rumah, taruh di luar kena panas, cair, hilang bekasnya yang sedikit asin. Tapi maksudnya di Palestina, garam itu sebelum dibawa, diolah, itu garam itu ada di tepi-tepi itu. Nah, ketika sinar matahari siang hari panas, cair, tinggal yang sisa-sisa sudah tidak asin dan kotor. Itulah yang disebut tidak berfungsi lagi. Jadi hidup kita sebagai orang percaya jangan seperti itu. Jadi tetap kotor hidup kita.
di dalam kehidupan kita, perilaku, tingkah laku, demikian juga terang salah. Dan dalam kehidupan kita, tadi bilang apa? Banyak tradisi. Setiap suku punya tradisi begitu banyak, tidak terhitung. Apa saja sukunya? Banyak. Yang di hutan juga banyak. Yang mau berpikir orang Dayak tidak ada tradisi, banyak. Tapi melangkah aja susah. Yang salah-salah langkah. Jangan juga salah ngomong, nggak pulang. Apalagi cewek, kalau dia suka cewek cakep gitu ya, nggak pulang juga. Kalau ke daerah Dayak, jadi ganteng juga nggak bisa, nggak pulang juga, susah. Nah, makanya kalau pelayanan sana harus hati-hati, nggak boleh salah ngomong, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang ditunggu. Tadi saya tutup sedikit ya. Jadi kita tuh garam dan terang harusnya ada di dalam kita. Di dalam kita dari mana? Sumbernya adalah Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus sudah kita dapat. Kita tuh sudah mengalami anugerah Tuhan. Sudah mengalami kasih Tuhan begitu banyak. Pertolongan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan. Harusnya itu bisa dirasakan orang lain. Ketika kita dimanapun berada, apalagi keluarga kita belum percaya, maka akan sulit, ya, akan sulit. Oke, nah, makanya saya nggak mau kasih pertanyaan, langsung kasih jawaban dah. Kalau saya kasih pertanyaan nanti kerja di kantor nanti jadi keluar bintang-bintang dah. Apa artinya Imlek bagi orang China? Sedikit ya. Imlek pertama itu diadakan itu tradisi itu pada masa dinasti Xian awal mulai. Nggak usah tahu banyak, kita tahu sedikit aja deh. Nah itu, jadi mulanya itu hanya menyambut pergantian musim, musim dingin. Siapa yang pernah ke musim dingin yang ada salju? Nah, bayang-bayang ya. Musim durian Pak, saya sering. Musim durian. Musim dingin pada tahu ya. Musim dingin itu daun itu bisa disobek kayak kertas. Daun apa saja. Jadi makanya kalau musim dingin jangan lihat indah ya, sebenarnya nggak enak. Saya barusan dari Taiwan, suhunya 6 derajat. Suhunya sudah rendah, tapi anginnya sekali datang. Saya ngomong dengan teman itu bagaimana gambarkan, ada langsung di maaf ya, maaf. Bilang seperti ayam tanpa bulu masukkan ke kulkas. Nah, kayak ini begini, kita tak pakai baju masuk ke kulkas. Nah, itu kita begitu. Nah, jelasin. Tanganmu lagi dingin masuk ke freezer, nah begitulah kira-kira gitu ya. Nah, langsung duduk berdiri gitu. Sakit saya langsung karena perubahan begitu. Jadi musim dingin ketika berakhir, maka muncul musim semi, bercocok tanam. Nah itu mulailah merangkai kata-kata yang indah untuk menyambut bercocok tanam, berkebun semuanya ya. Sapi, terutama sikap, tahu sikap ya, babi ya. Semuanya pasti tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Nah itu masa itu gitu. Jadi mereka tuh menyambut musim semi itu cuacanya hangat, berkegiatan di luar tuh dengan baik. Itu petani-petani menyambut itu seperti itu. Mereka merangkai kata kung hisin yang lah. Itu kata-kata begitu. Kalau cari di Kompas tuh banyak, ada berapa puluh, ada 50 kali ya. Oh macam-macam itu ucapan sampai kita keselio gitu ya, mulut kita. Oh gitu banyak ucapan itu. Intinya adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh pengharapan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memandang ke depan ada penuh pengharapan. Harusnya kita ikut seperti itu sesama orang percaya, ya kan? Harusnya kita saling menguatkan. Nah, saya nggak tanya ya. Nah, seperti kita lanjut. Dan kemudian ada yang harus saya bahas ya. Ketika mereka tuh sudah menyambut
maka tradisi dari masa ke masa berkembang. Nah, masuklah tradisi macam-macam. Sampai sekarang nggak terhitung. Saya nanti kasih gambar itu cuma sedikit aja, banyak sekali. Karena apa? Dari berbagai suku campur-campur itu masuk semuanya. Kenapa? A pandang baik, B pandang baik, C pandang baik, semuanya masuk. Sekarang sampai sekarang campur baur, apalagi di Indonesia suka gaduh-gaduh. Nah, itu sama juga ya. Apa saja sudah. Jadi intinya sebenarnya Imlek ini sudah diselipin apa? Memandang ke depan adalah satu pengharapan bisa berkebun dan sebagainya tuh jadi baik. Akhirnya dimasukkan apa? Selip menghormati leluhur. Nah, sembahyang macam-macam lah. Oh, macam-macam itu masuk. Nah, untuk menyambut itu sudah sampai ke sana. Nah, mulailah dikembangin lah macam-macam persembahan sesajen. Macam-macam itu sudah nggak terhitung. Kamu lihat aja. Pas ya. Nah, kita lanjut ya. Itu saya cepat aja bergerak. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan saat hari pertama Imlek? Kamu ke rumah orang hati-hati dulu ya. Bahkan hati-hati dulu ya. Nah, kita pertama tuh hati-hati dulu ya. Ini baru 10. Saya hitung-hitung ya. Cari kompas lain lagi, cari yang lain lagi. Ya udah saya ini wakili dah. Gitu ya. Banyak sekali. Hati-hati ke rumah orang kalau kamu bertamu. Ya, jangan sampai terjadi. Walaupun dia tidak menyatakan bahwa ini begini ya, tapi sejak langsung bagi mereka ini. Nah, kalau ini terjadi, maka sepanjang 1 tahun itu dia merasa tidak diberkati oleh Tuhan. Ini ada 1 tahun itu dia sial. Kata sial pun tidak boleh ucap keluar. Nah, jadi permasalahan itu ya kalau kita bicara tentang Imlek itu banyak sekali. Nah, jadi salah satu saya kasih contoh. Kenapa orang Chinese kalau Imlek itu berkaitan dengan merah? Benar paham? PDIP. PDIP. Ini juga. Kenapa semua itu? Kalian tidak terpikir ya? Kamu lihat kemana-mana merah. Ada yang ekstrim ya, di maaf sekali maaf ya. Sampai pakaian luar dalam itu merah. Itu nggak cewek nggak cowok sama. Dan sepatunya pun merah, kaosnya pun merah. Jadi mengandung merah. Nah, itu sebenarnya ada tradisi. Itu berkaitan dengan niat. Itu waktu itu masa ada mulai pergantian musim, ada dipercaya namanya niat itu raksasa itu datang mengambil korban. Korbannya adalah binatang. Nah, korban binatang tidak dapat manusia. Jadi itu intinya. Nah, awal mulanya dikasih makanan. Karena makanan nggak sengaja yang merah nggak diambil. Nah, mulai berpikir kasihlah merah. Makanya coba lihat ya. Kalau Imlek di mana-mana ditempel dengan kertas merah. Sebenarnya itu ada mitosnya. Niat itu adalah roh yang jahat, yang gagah perkasa, mengganggu. Kalau sampai datang dia mengganggu, ada sesuatu korban, maka tahun itu dia jalan menjalani kehidupan sudah tidak baik. Kita sebagai orang yang kadang saya sebagai hamba Tuhan juga harus paham. Makanya kita ke rumah, kita harus paham. Maka salah satu seperti ini. Salah satu ini. Yang paling dipandang adalah yang ini, yang paling bawah. Larangan pegang sapu. Pegang pun tak boleh. Makanya harus disembunyikan. Kalau misalnya rumah itu sampai kotor sekali, sampai hari kedua, ketiga, tahu cara nyapunya? Kalau anak muda kan nyapu yang langsung keluar kan? Wah, itu marah sekali itu, nggak boleh. Sapu dari luar ke dalam. Kalau sapu dari dalam keluar, berkat itu hilang. Sapu dari luar ke dalam, berkat masuk. Aduh, nggak tahu lagi gimana ya. Nyangkutnya kemana itu ya. Tapi kita boleh paham, ini karena banyak mitos gitu.
Tapi kita maksudnya menghormati. Kenapa? Dewa saku pun ada. Di dalam hidup orang Chinese ada dua yang paling dia harus lakukan. Yang tadi pertama merah, ini yang jahat itu. Yang kedua, kalian suka nggak makan kue keranjang? Enak kan? Kue keranjang situ enak. Yang pakai kertas itu, pakai plastik itu. Saya kasih tahu ya, yang paling enak itu pakai daun pisang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya dikirimi kecil gitu ya. Sekali saya buka langsung dikeroyok habis. Daun pisang aromanya beda dan beda. Di pasar pasti ada jual yang jual. Nah, kenapa keranjang, kue keranjang? Kalau makan itu kalau dikukus kan sampai kita punya ya susah. Itu ada dewanya. Itu sogok dewa ya dapur. Fatian Cai, tadi yang Kongsi Fa Cai itu dewa dapur itu. Supaya dewa dapurnya tanggal 30 malam akan naik ke langit memberikan laporan karena makan kue keranjang manis nempel-nempel, mungkin dewanya pakai gigi palsu kali ya, jadi susah. Jadi dewa tanya, si A rumahnya gimana, si B gimana. Dewa tuh harus jujur kasih tahu, karena dia makan kue keranjang, maka dia suka nggak bisa mengucapkan kata dengan baik, maka dia kasih gini. Si B gimana? Baik, gitu ya. Nggak bisa banyak ngomong gitu. Aduh, orang saya ini seluruh spot ya. Dewa aja disogok. Ampun. Nah, teman-teman, kita harus paham ya semua ini ya. Jadi tantangan ini tolong dibaca baik-baik. Jangan menyanyikan makanan itu nggak terlalu. Yang paling ditakuti ya punya hutang. Jadi 1 tahun ke depan itu hidupnya. Ada lagi yang ditakuti. Perlu tahu ya? Satu lagi. Bubur. Tidak boleh makan bubur selama 5 hari. Kalau bisa 7 hari. Ayo, kenapa tidak boleh makan bubur? Nah, itu berkaitan dengan masalah rakyat. Dulu orang Chinese makan bubur adalah masyarakat paling bawah, ekonomi yang susah. Jadi ketika makan bubur sepanjang tahun itu adalah kamu susah. Tapi di Mangga Besar buburnya mahal ya Pak ya. Tadi belum tahu ya. Kawan-kawannya itu ya mahal itu ya. Jangan coba-coba keluar kita sini ya tepuk-tepuk ya. Mahal. Ya, oke. Jadi saya hanya bisa sajikan begini. Tolong jaga baik-baik. Berkata, maka tadi saya kan sudah ngomong ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Apa tujuan perayaan Imlek? 2 kata nih yang saya mau kita perhatikan lagi. Yaitu mempererat kebersamaan keluarga. Itu sekarang. Kalau dulu menghormati. Nah, sekarang dimanfaatkan jadi Sacak Mei itu tanggal 30 malam itu namanya kalau bahasa sananya itu Tuan Yen. Tuan Yen itu makanya ini perhatikan ya. Tuan Yen itu orang Chinese itu tidak ada mejanya persegi begini, nggak begini. Harus Tuan Yen itu artinya meja bundar. Bundar. Jadi keluarga semuanya Tuan Yen, kebersamaan itu seluruh keluarga, anak cucu semuanya Tuan Yen itu satu kebersamaan itu di meja yang bulat menikmati berkat. 1 tahun memandang menyambut tahun baru. Meja pun diperhitungkan loh, bukan persegi. Karena persegi jalannya kurang lancar. Kalau makin bulat, makin besar, makin baik. Lalu di atasnya ditaruh bisa putar-putar itu, makin bagus. Jadi berkat itu nggak kemana-mana, putar-putar situ katanya. Nah, itu, aduh, ditafsir macam-macam. Jadi kalau itu sekarang dipakai, sekarang kita yang sudah menjadi orang percaya, nah
saya melakukan itu. Anak keluarga semuanya bersama. Jadi positif kan? Nah, kalau ini nggak baik, menghormati leluhur. Nah, sebenarnya itu. Jangan. Jadi yang mana kita lakukan, yang bagus kita lakukan, kita ikuti, kita ambil, kita adopsi menjadi berkat. Saya ke Taiwan tuh melihat satu apa namanya, ada satu anak-anak muda melakukan, kalau ada yang pergi boleh ya, tapi jangan lakukan. Dia terbangkan itu lampion itu, nggak banyak ucapan-ucapan dari berbagai negara. Ucapannya apa? Mau pacaran juga ucapan di situ. Kepada siapa? Ke dewa semuanya. Jangan dilakukan. Banyak sekali. Jadi banyak sekali ya. Kalau kita cerita tradisi, tidak akan habis. Ya, saudara ya, tidak akan habis. Jadi kalau kita banyak memahami, ketika kita dekat dengan saudara, keluarga dan sebagainya, kita bisa memulai paham, kamu akan dihormat. Maka sesuai firman Tuhan. Jadi kamu ada garam adalah, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Kehadiran kita bisa jadi berkat. Jadi saya baru-baru ini saya ke Taiwan itu, tapi bukan saya sering apa. Saya sebenarnya ada dua misi. Misi saya mau lihat anak saya dunia seperti apa. Yang kedua adalah ada satu anak broken home, keluarganya hancur, tapi dia dekat dengan anak saya. Kenapa? Kami ada selalu persekutuan. Ada persekutuan, dia merasa sangat iri. Tapi saya bilang ke anak saya, tolong dibimbing. Ketika saya datang, saya ngomong tidak panjang-panjang, cuma saya tepuk bahunya. Cewek kan mungkin saya gimana, saya tepuk bahu. Istri bilang, kamu jangan, karena dia keluarga hancur, papa mama sudah cerai, sudah pokoknya bubar. Saya coba tepuk bahunya beberapa kali, dia nangis lebih dari 5 menit. Saya salah tepuk dia. Tapi kan cewek kan sih salah tepuk dia. Terus dia ngomong, dia cerita lah, ya, seumur hidup saya dari kecil sampai besar, belum pernah seorang namanya papa menepuk bangsa, merangkul. Saya datang, akhirnya apa? Terserah kamu mau anggap saya apa. Akhirnya bilang, boleh jadi papa angkat. Anak saya sudah banyak. Tambah lagi lah. Tambah lagi lah. Jadi kita bisa jadi berkat. Kenapa tidak? Baru ditepuk. Dia katakan, saya tidak pernah, umurnya 24 tahun, tidak pernah, apalagi mama, tidak pernah kasih sentuh. Terima kasih Tuhan. Kita adalah garam, kita adalah terang dunia. Kehadiran kita harusnya menjadi berkat. Kemanapun kita. Amin. Saya cepat ya. Tadi itu ya, sorry ya. Oke. Kita berdoa ya. Bapa dan surga, kami sungguh bersyukur kami banyak belajar. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan pemahaman kepada kami untuk menjadi seorang mengerti, menjalani kehendak Tuhan dan menjadi berkat di banyak orang, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan. Tuhan tolonglah kami, pimpin setiap kami melihat misi, visi Tuhan dalam hidup kami. Mohon Tuhan, baru ini, di tahun yang baru ini, mungkin banyak kesulitan, mungkin banyak pertemuan, banyak tantangan. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami di tempat, sehingga kami sungguh diteguhkan. Tahun yang baru ini bukan lebih baik, kadang-kadang begitu banyak pertemuan, tapi kami yakin percaya kami punya Tuhan yang hidup, mampu memimpin setiap langkah kami dan melihat
peluang-peluang, dan Tuhan sertai, sehingga kami selalu dalam anugerah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Yulianto buat firman hari ini. Ada beberapa hal tadi saya tangkap. Pertama, terkait warna merah. Orang Batak juga kalau ulosnya mayoritas warna merah. Sama ya. Iya, dengan benang-benang emas. Berarti kalau dengan benang emas itu udah mahal banget. Yang kedua, kalau makan, orang Batak pasti duduknya di bawah rame-rame. Jadi kalau orang Batak harus punya rumah dengan ruang tamu yang luas. Kalau kecil sulit, karena ngumpul di situ opung, tulang, nabur, yang muda, ya, aneh. Cuma ada satu tadi dilarang menyapu, itu mitos, harus bahas dengan mitos. Kalau dilarang menyapu nanti katanya jodohnya jenggotan, Berewokan ya. berewokan. Ya, kira itu menjadi kita semua. Apapun yang sampaikan, budaya boleh ada. Sama seperti yang Batak bilang, apa namanya, budaya orang tua kita dulu yang tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Jadi itu simpulannya sih dari saya pribadi ya. Budaya boleh ada, tetapi tidak boleh melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Gitu ya. Terus warta jemaat kita, terima kasih. Semoga Tuhan pakai Pak Suryanto lebih banyak lagi dan semua jadi berkat buat orang lain dan memberkati kehidupan kita juga. Yang kedua, Rabu 12 Februari jangan lupa. Rabu ya. Doa bersama selanjutnya 12 Februari ya. Doa tanggal 12 di Room Meeting internal Aldi. Ya, kalau ada yang mau didoakan, tolong di-share di bila di Japri, boleh di grup, seperti bisa dibawa dalam doa oleh kita semua di dalam di doa bersama. Kemudian PD selanjutnya di Valentine 14 Februari ya, pas Valentine God Center, bicaranya Evangelis Korili God Center di apa namanya, pusatnya Tuhan sebagai pusat ya. Terus lagi sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang hadir hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Saya mohon Bapak sudah pertemukan kita dalam doa. Kami minta untuk bagi diri. Nanti persembahan kedua ya. Kita bangkit berdiri, kita bersatu dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami satu kesempatan begitu indah betul. Kami diizinkan waktu dan kesempatan yang sudah diizinkan, kami sungguh bersyukur semuanya. Kami yakin percaya perjalanan kami selalu ditopang oleh kasih Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara setiap langkah di tahun 2025 ini, dan seluruhnya ditutup bungkus oleh kasih Tuhan. Amin.